Halo, perkenalkan nama saya Selin Haryati dari kelas 2B1 dengan NIM 22003010003. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang rencana bisnis atau bisnis plan yang saya buat sendiri. Deskripsi usaha. A. Data perusahaan. Nama usaha Celi Cookies. Tempatnya di Jalan Persatuan 1 nomor 1 Depok, Jawa Barat. Basis usaha semua kalangan. Bentuk usaha makanan. B. Data pengusaha. Nama saya sendiri Selin Haryati. Tempat tanggal lahir Jakarta 3 November 2000. Pendidikan sedang menjalani S1 Program Studi Manajemen Usaha Wisata, Fakultas Ekonomi STEM. C. Struktur organisasi. A. Ada pemimpin perusahaan. Memimpin perusahaan bertanggung jawab atas kerugian, mengembangkan strategi bisnis, dan memberikan tugas kepada karyawan. B. Bagian operasi produksi. Menjaga kebersihan produk pada saat pembuatan dan pengemasan. Bertanggung jawab terhadap makanan yang sudah dipesan oleh konsumen. C. Bagian jaminan mutu. Menjamin menggunakan bahan terbaik. Menyediakan bahan baku yang dibutuhkan. D. Alasan memilih bisnis. Karena pangsa pasarnya cukup luas, bisnis ini tergolong mudah dilakukan dan tidak membutuhkan modal yang besar, rasa yang lezat, kemasan yang menarik, dan harga yang pantas. 2. Analisa pemasaran. A. Produk. Produk yang direncanakan untuk diproduksi adalah kue kering berupa nastar. Produk nastar yang dapat dikonsumsi berbagai kalangan, memiliki manfaat yang baik untuk tubuh. B. Lokasi. Berada di Jalan Persatuan nomor 1 Depok, Jawa Barat. Harga. Penentuan harga berada pada letak besarnya piece. D. Promosi. Promosi yang kami lakukan menggunakan media sosial berupa Instagram, Twitter, WhatsApp, ataupun Facebook. 3. Analisis operasional. A. Desain produk. 1. Nama produk atau jasa Celi Cookies. 2. Karakteristik produk atau jasa menggunakan bahan-bahan yang terjamin. 3. Manfaat produk. Kendati ukurannya kecil, memiliki manfaat yang sehat. B. Proses produksi. A. Bahan baku dan cara pembuatan. Bahan bakunya 100 gram mentega, 150 gram margarin, 350 gram terigu, 50 gram gula pasir, 5 butir telur, 2 sendok makan susu bubuk, 3 sendok teh, 3 sendok makan minyak goreng, dan 1 sendok teh garam. Cara pembuatannya, pertama ambil wadah yang bersih, kedua masukkan kuning telur, margarin, mentega, gula, dan garam. Setelah adonan tercampur, ambil 1 sendok lalu bentuk bulatan. Lalu pipihkan adonan dan isi nanas, tata di loyang dan diolesi margarin. Lakukan hingga adonan semua habis. Siapkan bahan olesan berupa kuning telur, susu kental manis, dan minyak goreng. Aduk merata lalu olesi di permukaan kue nastar. Lalu panaskan oven sebentar. Suhu oven 180 derajat Celcius dan waktunya 45 menit. Setelah matang, matikan oven. Lalu kuenya didinginkan dan masukkan ke toples. 4. Analisis peluang pasar dan pesaing. A. Analisis peluang pasar. Target market dalam usaha ini memfokuskan penjualan untuk semua kalangan, dari anak kecil, remaja, dewasa, dan orang tua. B. Tingkat pesaing sedang karena belum banyak pesaing yang menjualnya. 5. Analisis keuangan. A. Analisis biaya usaha. A. Biaya tetap, uraian, ada kompor dan gas, 2 unit, harganya 2.500.000. Masa pakainya 3 tahun. Penyusutan per tahunnya totalnya Rp166.666.
penyusutan per bulannya 138.888 rupiah. Yang kedua ada sendok, harganya 30.000, 2 unitnya jadi 60.000, masa pakainya 2 tahun, penyusutan per tahunnya 30.000, penyusutan per bulannya 2.500. Lalu ada meja kursi, harganya 1.500.000, unitnya 2, jumlah harganya 3 juta, masa pakainya 5 tahun, penyusutan per tahunnya 600.000 dan penyusutan per bulannya 50.000. Ada cetakan kue, harganya 55.000, 2 unit, jumlah harganya 110, masa pakainya 2 tahun, penyusutan per tahunnya 55.000, penyusutan per bulannya 4.583. Lalu ada wadah, harganya 40.000, ada 2 unit, jumlah harganya 80.000, masa pakai 2 tahun, penyusutan per tahunnya 40.000, penyusutan per bulannya 3.333 rupiah. Ada oven kue, harganya 1.500.000, jumlah unitnya ada 1, jumlah harganya 1.500.000, masa pakainya 5 tahun, penyusutan per tahunnya 300.000, penyusutan per bulannya 25.000. Lalu ada kuas, harganya 20.000, jumlah unitnya 3, jumlah harga 60.000, masa pakai 1 tahun, penyusutan per tahunnya 60.000, penyusutan per bulannya 5.000. Lalu ada gilingan adonan kue, harganya 250, jumlah unitnya 2, jumlah harganya 500.000, masa pakai per tahun 2 tahun, penyusutan per tahunnya 250.000, penyusutan per bulannya 20.833 rupiah. Ada mixer kue, jumlah unitnya 1, harganya 1 juta, jumlah harganya 1 juta, masa pakainya 5 tahun, penyusutan per tahunnya 200.000, penyusutan per bulannya 16.066 rupiah. Ada loyang 2 unit, jumlah harganya 260.000, masa pakainya 2 tahun, penyusutan per tahunnya 260, penyusutan per bulannya 21.666 rupiah. Totalnya 288.468 rupiah. B. Biaya variabel. Uraiannya yang pertama ada bahan baku atau bahan pokok, tepung terigu 1 unitnya 11.000, jumlah harganya 11.000. Ada telur 1 unitnya 26.000, jumlah harganya 26.000. Ada margarin 2 unit 24.500, jumlah harganya 49.000. Ada vanili 1 unit, harganya 10.000, jumlah harganya 10.000. Ada selai nanas 250 gram atau 2 unit, harganya 25.000, jumlah harganya 50.000. Ada tepung maizena 2 unit 13.500, jumlah harganya 27.000. Ada mentega 2 unit 24.500, jumlah harganya 49.000. Yang kedua bahan pendukung ada keju 1 unit 23.000, jumlah harganya 23.000. Ada hiasan kue 3 unit 30.000, jumlah harganya 60.000. Dan ada toples 5 unit 45.000, jumlah harganya 225.000. 3. Tenaga staf. Tenaga kerja ada staf 1 orang 2 juta, jumlah harganya 2 juta, totalnya 2.530.000 rupiah. Biaya lain-lainnya atau biaya variabel per bulan. Yang pertama ada transportasi, jumlahnya 1, unitnya per bulan, harga unitnya 130.000, jumlah harganya 130.000. Yang kedua ada
promosi jumlahnya 1 per bulan, 110.000 per unit, jumlah harganya 110.000. Ada listrik, jumlahnya 1, unitnya per bulan, harga unitnya 360.000, jumlah harganya 360.000. Yang keempat ada makanan atau makan, jumlahnya 1, unitnya per hari, harga unit 50.000, jumlah harga 50.000. Totalnya 650.000. Jumlah produksi atau layanan 150 unit, harga per unitnya 60.000, penerimaan per harinya 600.000, penerimaan per bulannya 18 juta, pendapatan laba per bulan sama dengan total revenue dikurang total cost, jumlahnya 18 juta dikurang 3.468.468 rupiah. Totalnya sama dengan 14.531 rupiah, 1.532 rupiah. 6. Analisis SWOT. Yang pertama ada trade, memiliki harga yang variatif hingga bisa menjangkau berbagai macam kalangan di masyarakat, adanya berbagai macam jenis kue yang dimiliki, dan pengemasan barang yang rapi sehingga menambah sisi elegan bagi pembeli, terutama pembeli yang akan meneruskan kue tersebut sebagai bingkisan kepada orang lain. B. Ada weakness, harga dari kue yang dijual tidak tetap, cenderung naik, hingga hanya pelanggan setia yang kemungkinan akan melakukan pemesanan kembali, dan kue memiliki kadaluarsa yang cepat sehingga tidak bisa dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang. Yang C ada opportunity, menjelang hari raya Idul Fitri, Natal, Imlek dan sebagainya, pemesanan akan meningkat drastis. Lalu ada jenis kue yang dipasarkan termasuk langka, sehingga pembeli akan cenderung membeli karena tidak dapat membuat, dan diminati oleh anak-anak sehingga banyak ibu-ibu rumah tangga yang akhirnya memutuskan untuk membeli. Ada trade, banyak usaha lainnya yang menawarkan produk yang sama dengan harga yang lebih murah dan jumlah yang lebih banyak. Sejumlah produk dipasarkan menggunakan pengawet sehingga pembeli memilih kue yang tahan lama, dan berbagai macam hoax tentang kue kering. Kesimpulan, meningkatkan kualitas produk dan mengembangkan ide kreativitas agar mampu melawan pesaing yang sudah ada maupun yang akan datang. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.